Kalian punya gak sih temen yang gampang panik? Kayak chat lama dibales dikit panik, pelan berubah dikit panik, terus nada orang tiba-tiba berubah tuh panik. Aduh, kayak ribet banget gitu ya. Padahal aku lagi nyindir diri aku sendiri. Minasan konnichiwa, Agatha desu. The Nice Cast Podcast episode ni desu. Oke teman-teman, sesuai yang di awal video tadi aku bilang, punya temen yang gampang panikan tuh sebenarnya ribet banget ya. Nah, aku adalah teman tersebut. Karena ternyata ada alasan psikologis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman kalian itu tiba-tiba panik, kalau misalnya ada orang nadanya berubah dikit dari awalnya lembut tiba-tiba naik, teman-teman, itu tuh berarti dia tuh lagi kayak di dalam pikirannya tuh langsung kayak gitu loh, ngerti sih? Kayak langsung, aduh salah apa nih gue, aduh jangan-jangan gue salah ngomong, aduh. Nah itu aku banget sih, aduh jangan-jangan gue salah ngomong, aduh jangan-jangan dia lagi pikirannya lagi kacau, terus gue ajak ngobrol tuh kayak oh my god, bawaannya tuh rasanya kayak pengen minta maaf terus gak sih? Nah itu aku teman-teman. Jadi alasan psikologisnya adalah ketika orang itu gampang panik, dia tuh langsung mengingat masa lalunya teman-teman. Masa lalunya gimana? Biasanya tuh dia takut ditinggal teman-teman. Kayak misalnya temennya ngomong nadanya berubah, terus tiba-tiba dia langsung pergi temennya. Ya berarti dia ngerasa kayak oh kalau nadanya berubah dia lagi marah nih sama gue, terus gue langsung ditinggal gitu. Pelan berubah dikit itu salahnya dia, karena dia sering disalahin di masa lalunya gitu. Makanya dia ngerasa kayak kalau plannya berubah dikit, kalau rencananya berubah dikit, tuh pasti bakal yang disalahin tuh gue gitu. Kalian ketemu atau punya temen yang kayak begitu, please banget jangan bukan dorong, kayak lebih ke ditekanin terus, tapi cobalah untuk memiliki empati ke mereka, dan siapa tahu mereka nanti akan terbuka dengan sendirinya gitu. Podcast hari ini tuh bukan tentang psikologis orang yang gampang panik ya teman-teman. But I want to tell you how I went from chaos to calm in 3 steps gitu. Jadi cara aku supaya gimana caranya dari yang panik ke kalem gitu, ke tenang. Udah, aku mau kasih tahu di episode kali ini. Jadi jadi apa ya? Oke, tonton terus. Dari pengalaman aku, how I went from chaos to calm. The first thing I have to do is memikirkan apa yang terjadi nanti adalah di luar kendali aku, di luar kendali kita. Jadi kalau misalnya plannya berubah dikit, itu tuh bukan salah kita teman-teman, karena kan kita juga manusia yang nggak tahu masa depan tuh seperti apa kan. Kalau misalnya plannya berubah dikit, kita harus bisa aku harus bisa kayak nanti bakal kayak begini, aku berarti harus punya plan rencana B gitu. Misal kayak rencana A gagal, berarti aku harus udah nyiapin rencana B saat rencana A tuh dibuat gitu teman-teman. 2-3 plan itu udah harus siap saat rencana yang pertama ini bakal gagal. Iya betul, jadi kayak sedia payung sebelum hujan. Oke, second, melakukan bagian kita. Jadi sama kayak poin pertama tadi, tapi bedanya ini kita melakukan action kita gitu. Misalnya aku pengen banget jadi penyiar teman-teman. Terus sebelumnya aku harus ngapain? Aku harus belajar ngomong, aku harus belajar ngomong di depan kamera gitu. Biar nanti jadi penyiar aku udah siap sedikit gitu. Nah, sisanya entah orang suka atau enggak, it's up to them. Itu terserah mereka. Yang penting kita udah melakukan pekerjaan kita udah melakukan apa yang
harus kita lakukan. Makanya kamu, kalau kamu mau jadi pelukis atau kamu mau jadi komikus, kamu juga udah harus menerapkan ilmunya dari awal, teman-teman. Gitu. Oke, yang terakhir nih, last but not least, ini nggak kalah penting sama 2 poin tadi, teman-teman. Malah ini penting banget. Jadi poin ketiga ini adalah berserah sama Tuhan. Jadi di agama aku, di kepercayaan aku, berserah sama Tuhan tuh berarti kayak kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan. Jadi kali ini rencana kita serahin ke Tuhan. Apakah rencana ini benar adanya atau tidak? Apakah Tuhan akan menjawab rencana ini dengan ya, tidak, atau belum? Pokoknya kita nggak boleh maksa Tuhan ya, teman-teman. Tuhan, aku mau ini sekarang, itu tuh nggak bisa, itu nggak bisa sama sekali. Terus merasakan prosesnya sedikit demi sedikit, supaya kita nanti kalau udah sukses nih ya, kalau udah di tangga atas, kita tahu caranya rendah hati dan tahu caranya napak tanah, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang aku kasih tahu di sini teman-teman bisa terapkan di kehidupan sehari teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Arigatou minasan. Bye bye.